Oke, halo, selamat malam semuanya. Suara saya udah terdengar jelas belum? Jelas ya suaranya? Oke, kita lanjut langsung aja. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Zoom materi tentang kata kunci. Langsung aja, saya share screen dulu. Sudah, sudah jelas ya. Nah, jadi untuk riset kata kunci ini fungsinya banyak. Eh, Biasanya sih yang paling terkait itu mengenai iklan, tapi sebenarnya nggak sebatas untuk pemakaian iklan saja. Sebenarnya riset kata kunci itu dilakukan di awal, sama pentingnya seperti desain produk, desain toko, dan juga pemilihan apa terkaitnya di pemilihan judul dan deskripsi gitu. Jadi teman-teman saat membuat judul produk maupun apa ya istilahnya tuh menyusun deskripsi produk, ada baiknya itu melakukan riset kata kunci dulu agar secara SEO itu ramah dan mudah dicari gitu dari mesin pencarian seperti Google itu. Nah, untuk riset kata kunci itu ada banyak toolsnya sebenarnya. Kalau teman-teman tahu di Google pun kita bisa ketik yang namanya trend. Sini, ini Google Trend. Misalnya yang mau di teman-teman mau cari kata kunci apa gitu. Misalnya tentang produk. Nah, di sini kalau ini kan minat ya, minat seiring waktu kita cek 12 bulan terakhir. Nah, ini tren untuk kata kunci ada divisor selama 12 bulan terakhir. Ini kalau ngecek tren ya. Tapi kalau mau ngecek keyword tuh kita bisa lihat ke bawah. Kok ini nggak kelihatan ya. Bisa cari di keyword.io. Kalau Google Trend biasanya buat ngeliat tren apa apa sih popularitas pencarian, tapi kadang kita suka nemu keyword di situ. Nah, tapi kalau untuk kata kunci secara spesifik untuk Google kita bisa pakai tools yang namanya ini keywordtool.io. Di sini kita bisa ketik di sini diffuser. Loadingnya lama. Nah, ini ya keyword tool. Kita ketik diffuser. Nah, ini adalah keyword atau kata kunci yang dihasilkan dari pencarian dari kata kunci root diffuser. Nah, teman-teman bisa cari untuk produk lain ya. Misal kita mau riset untuk produk root diffuser sebagai eh, kalau misalnya teman-teman mau upload pertama kali gitu untuk produk root diffuser. Bisa dicari di sini, dicatat aja ini ada root diffuser. Terus kita cari ke bawah ada root diffuser stick ya. Kalau yang kayak gini adalah terbaik Miniso ini. Kalau Miniso kan brand ya, By Fresh juga, Kak Cafe brand juga.
diffuser harga kita kayaknya nggak mungkin masukin ini ke judul gitu. Jadi kita bisa ngambil kayak ini read diffuser, terus read diffuser stick, refill, ini brand ya. Kita lewatkan anti nyamuk. Kalau fungsi read diffuser kita kan enggak ya, bisa dilewatin ini aromaterapi, amat aman untuk bayi bisa juga. S1 ini brand lewat ini diffuser aman nih lewat kita lewatin. Amazon lewatin air freshener kita bisa ambil kayak gitu ya. Mana lagi? Nah, ini banyak ya bisa dicari sampai ke bawah yang sekiranya tuh cocok dan bukan sebuah kayak ini ya. Diffuser cepat habis nih kayak gini kita nggak mungkin masukin sama kayak Kamani ini brand juga kita lewatkan. Terus mana lagi ya? Hmm, ini bisa kita ambil reducer essential oil, eco-friendly, mungkin bisa gitu. Kita catat aja dulu. Catatnya bisa di Microsoft Excel. Kita bisa buka di sini Excel. Catetin aja satu-satu tadi tuh. Ada apa? Ada diffuser, ada diffuser essential oil. Tadi kayaknya ada ya, diffuser aroma terapi. Kalau udah sampai bawah, diklik load more lagi. Ya, bisa nih for bedroom. Ini juga bisa fragrance. Ya, seperti itu ya, kurang lebih. Dicari kan ada banyak nih sampai bawah, dikumpulin aja. Nah, tapi selain dari kata kunci reducer, kita bisa tambahin lagi tadi apa ya, aroma terapi. Bisa nggak ya? Total keyword itu cuma hmm, bisa diambil aromaterapi, diffuser, refill. Ini bisa, ini juga. Nah, ini kita dapat berapa nih? Dapat 8 dari keyword tool.io. Nanti bisa dikembangkan lagi di keywordnya yang eh, sekiranya tuh masih sama dengan red diffuser ya. Jangan lompat-lompat ke produk lain. Kalau kalau produk lain fokus di produknya itu aja. Ini contohnya kita ngambil dari Reddit untuk produk Reddit diffuser. Nah, selain di keyword tool nyari di mana? Kalau tools yang paling enak sih selain keyword tool di Shopee. Bisa ambil di Shopee atau dari Tokopedia. Kita coba di Tokopedia dulu. Di Tokopedia itu kita bisa cari di iklan dan promosi, terus iklan top ads. Nah, tapi kita bukan bikin iklan, tapi kita apa, memanfaatkan tools yang ada di Tokopedia ini. Ini iklan manual, hurufnya apa ya, bebas lah. Nggak penting juga sih karena kita nggak masang keyword. Ini untuk produknya kita pasang dulu satu, terus ini diatur manual. Nah, di sini di bawahnya tambah kata kunci. Nah, ini kan ada diffuser. Kalau diffuser lebih enaknya sih kita untuk produknya yang ada diffuser. Ya, biar dia mencari kata kuncinya sama. Apa ini? By Fresh Reed Diffuser ini brand ya. Ini Reed Diffuser udah ada. Pengharum ruangan. Oh, ternyata masuk nih. Oke, kita masukin dulu. Harum ruangan.
By fresh, reducer refill tadi ada ya, reducer refill. Oh belum, ambil refill reducer, belum ambil lagi. Aroma diffuser, taruh aja. Red diffuser stick, taruh lagi. Pengharu ruangan otomatis, otomatis kayak enggak lewat dulu. Kalau ini brand, diffuser aromaterapi, belum ya. Aromaterapi diffuser tinggal dibalik doang. Udah ada belum? Aromaterapi diffuser belum ada. Oke, masukin oil diffuser aromaterapi. Dari lab diffuser doang, lewatin aja kalau satu suku kata. Minimal kita ambil dua suku kata. Ini lewat, lewat. Red, red diffuser, oh ada nih, tapi F-nya satu. Kalau ini kan F-nya dua ya, red diffuser. Ini F-nya satu. Biar jelas. Home of Human, ini brand, essential oil diffuser. Kayaknya enggak sih. Diffuser mobil enggak, car diffuser Summer Spring. Ini brand ya. Lewatin dulu. Nah, kalau ini kan dari Tokopedia kan. Kita tambahin dari Tokopedia udah jadi 16 kata kunci. Nah, satu tools lagi yang lebih powerful sebenarnya enaknya di Shopee. Kurang lebih sama, kita ngambil dari fitur iklan. Iklan Shopee. Terus kita di sini ya, buat iklan baru. Tapi teman-teman kalau lewat Shopee itu misalnya baru bikin akun toko Shopee harus ada produk yang diupload satu seperti Tokopedia, harus ada produk yang diupload. Karena kalau belum ada ini kan harus ada nambahin produk dulu nih, baru bisa ke bawah tambah kata kunci. Prinsip yang sama, mirip dengan yang ada di Shopee. Di Shopee kita buat iklan baru, iklan pencarian, kita pilih iklan produk, eh, kita pilih produknya satu ya. Ini red diffuser nih. Red diffuser pilih satu ini, terus tambah kata pencarian. Nah, di sini kita bisa cari lagi nih. Red diffuser udah ada. Di sini enaknya kalau di Shopee, enaknya ada volume pencarian. Ini kita bisa copy juga nih yang red diffuser, dia volumenya tadi dicatat, volumenya sekian. 76369. Terus pengharum ruangan ada nggak tadi pengharum ruangan ini ya, pengharum ruangan volumenya sekian. Pewangi ruangan ya, ada pewangi ruangan. Ambil pewangi ruangan volumenya 17907. Pengharum kamar mandi masukin karena volumenya tinggi nih 48.000 nih. Masukin 48.000. Nah, gitu terus sampai sebanyak-banyaknya gitu. Gitu ya. Ini kita udah dapat 18 kata kunci dari 3 platform. Sebenarnya kalau paling enak ya, kalau saya sih pribadi pakai Shopee itu udah paling enak banget. Ya, teman-teman harus bikin akun Shopee, terus bikin akun apa, bikin tokonya, terus upload satu produk bebas gitu. Hanya syarat aja untuk memakai fitur yang ini nih, yang kata pencariannya. Ini masih banyak terus sampai ke bawah nih kalau mau dilanjutin. Sebenarnya lebih valid kalau diterusin,
Tapi ambil yang volume pencariannya di atas 1000 dan di atas satu suku kata. Bisa dapat nih, pewangi toilet kamar mandi, bisa tampil. Pewangi toilet kamar mandi, volumenya 1190. Itu ya. Nah, fungsinya apa sih? Kalau untuk eh, fungsinya itu kita bisa menyusun judul dan juga menyusun deskripsi dari hasil kata kunci ini. Kecenderungannya adalah kita utamakan kata kunci dengan volume yang tertinggi. Contoh kayak ini kan pengharum ruangan tertinggi nih 385, terus pewangi ruangan, ada red diffuser, ada pengharum kamar mandi. Misal contoh kita ada sampel seperti ini. Kita bisa bikin judul dari pengharum ruangan, red diffuser, hmm, apa lagi nih? Pewangi toilet kamar mandi. Nah, kan dapat nih satu judul, tuh kan. Judul kedua, misalnya kita balik aja, read diffuser, pewangi, toilet, kamar mandi. Jadi diffuser, pewangi, toilet, kamar mandi. Misal kurang panjang, kita bisa tambahin apa? String, berenya kan. Dapat judul dua. Judul ketiga mau pakai pengharum kamar mandi. Ada diffuser spring, dapat tiga gitu. Nah, dari ini saya cuma pakai apa empat ya, satu dua tiga empat lima, lima kata kunci udah dapat tiga judul. Ini sebenarnya kalau mau dipanjangin bisa juga gitu, tinggal ganti-ganti aja suku katanya. Kata yang tadi depan jadi tengah, tengah jadi ke paling belakang gitu. Terus ada yang di take out, ada yang ditambahin, ada yang fullin. Nah, itu sekreatifnya teman-teman gitu. Nah, di sini juga kita bisa menyebarkan kata kuncinya itu ditaruh di deskripsi. Jadi kata kunci yang ada di sini kita sebar di deskripsi produk gitu. Tapi jangan sampai melakukan spamming gitu. Kalau bisa sih misalnya dari sekian banyak ini kita sebarnya misalnya ada 3 paragraf ya kita sebar 3 sampai 4 kata kunci atau maksimal 5 lah atau 6 gitu. Jadi satu paragraf ada 2 kata kunci yang disebar. Kata kuncinya berbeda. Misal ada kita mau ngambil 6 kata kunci ini ya udah. Berarti paragraf pertama pakai yang ini, paragraf kedua pakai yang ini, paragraf ketiga pakai yang ini, disebar aja gitu. Tapi jangan sampai mengakibatkan deskripsi itu sulit untuk dibaca atau dibacanya aneh. Yang penting senatural mungkin gitu. Ya, ini untuk judul ya. Fungsinya riset kata kunci itu nggak hanya di judul, sebenarnya bisa kita pakai juga sampai ke iklan karena volume ini sangat sangat berpengaruh ya. Kalau kita lihat volume ini pasti kalau kita pasang iklan, yang empat ini setidaknya pasti selalu ada nih pengaruh ruangan, pengaruh ruangan, dari diffuser, pengaruh kamar mandi. Pasti akan kalau saya sih pasti saya pakai sebagai kata kunci yang akan dipasang. Gitu. Misalnya kayak tadi nih, diffuser saya tambahin, pengaruh ruangan tambahin, wangi ruangan ditambahin, aromaterapi enggak sih, karena satu kesempatan. Mungkin ini ya, pengharum kamar mandi. Tuh, tambah di sini. Nah, kalau bitnya nanti itu adjustable ya, bisa di, nggak usah diikutin, soal 300 bisa nggak ya? Oh bisa. Oh, ternyata masih bisa. Gitu. Tapi ini ya, ini Shopee sih. Untuk materi iklan nanti
di materi selanjutnya. Ini kita materi untuk riset kata kunci dulu. Kita kumpulin kata kunci yang bisa kita dapat. Paling enak sih di Shopee karena kita bisa ngeliat volume. Kalau Tokopedia bisa juga nggak? Bisa juga sih, tapi volumenya dia tuh pilihannya sedikit gitu, nggak sebanyak Shopee. Karena kalau di Shopee tuh, coba kita lihat Shopee di sini. Saya kita mau nyari read diffuser gitu. Kita ada banyak nih. Terus read diffuser mau apa lagi? Kita ketik spasi aromaterapi itu. Aromaterapi. Aromaterapi volumenya 529. Kalau aromaterapi kayak gini, terus tinggal dikit. Oke. Cari lagi read diffuser apa ini? Refill misalnya. Refill, nah ini bagus nih. 10.000 bisa kita pakai juga di sini nih. Itu kalau untuk periklan. Apa sorry, bisa kata kunci karena volumenya tinggi gitu. Kenapa kita nyari di Shopee sih gitu? Kenapa nggak lewat Tokopedia? Soalnya kalau Tokopedia kelihatannya kayak gini nih. Masa sih untuk pengaruh perangan cuma 10.000 orang yang nyari dalam sebulan. Padahal di sini kalau pengaruh perangan ini ada 385.000. Ya logiknya aja apakah pengunjung Shopee lebih banyak dari Tokopedia? Enggak sih. Kalau menurut saya 11-12 beda tipis. Karena di Shopee itu untuk volume saya rasa lebih real daripada di Tokopedia gitu. Dan juga dia fleksibilitas untuk mencari kata kuncinya lebih variatif gitu. Jadi enakan kalau riset tuh pakai toolsnya Shopee gitu. Contoh contoh spam, contoh spam, spam tuh pengulangan kata gitu. Misalnya ini ya, wangi toilet kamar mandi. Ini diulang-ulang terus sampai berkali-kali. Itu namanya spamming. Di paragraf satu ada, di paragraf 2 ada, paragraf 3 ada. Kalau bisa sih nggak diulang salah satu paragraf itu satu atau dua kata kunci lah gitu. Nah di paragraf kedua pakai kata kunci yang lain, jadi diulang gitu. Itu contoh spamming. Kalau kita udah menentukan misalnya kita mau pakai kata kunci ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita mau pakai 6 kata kunci ini. Kita sebar aja. Paragraf pertama ini, paragraf kedua ini, paragraf ketiga ini. Atau mungkin dibolak-balik aja. Yang penting jangan sampai berulang. Ya, spam itu adalah pengulangan kata kunci. Bukannya bagus, yang ada malah jeblok. Eh, Tidak bagus secara SEO atau Search Engine Optimization. Yaitu ilmu SEO lah kalau teman-teman paham gitu. Jadi yang namanya kata kunci tidak boleh diulang berkali-kali karena jatuhnya spam. Walaupun kelihatannya oh pengaruh ruangannya 385.000 volumenya, ya udah kita bikin kata kata pengaruh ruangan disebarnya berkali-kali. Justru itu yang bikin uh, apa pencariannya jelek, nggak bakal dimunculin di atas. Jadi lebih baik di itu. Paling untuk materinya cuma segitu aja, simpel sih. Nanti kalau nggak salah ada tugas ya. Ya nanti ada tugas nih, riset kata kunci. Riset kata kunci. Oke, nanti teman-teman ada tugas ya, bikin riset kata kunci. Buatnya seperti ini, kata kuncinya apa dan volumenya berapa. Disarankan, disarankan pakai Shopee, disarankan. Tapi kalau misalnya belum bikin, pakai Tokopedia aja. Gitu, karena ada volume pencarian juga. Kenapa nggak pakai keyword tool? Keyword tool ini volumenya diumpetin. Ini kan ada search volume. Search volume tuh ini diumpetin biar kebuka tuh harus bayar. Harus pro. Pro kan bayar. Oh, try it. Bayar berapa nih? Get keyword tools pro. Nah tuh, $69 per bulan. Mau nggak tuh? Enggak deh. Ini
per tahun, langsung bayar per tahun. Kalau per bulan 89 per bulan, $89 per bulan ya, ngapain juga bayar gitu. Mending pakai Shopee atau Tokopedia lah gitu. Walaupun volumenya agak kurang fleksibel sih kalau mau nyari volume sama kata kuncinya. Tapi kalau mau nyari ide kata kunci bisa pakai keyword call ini. Misalnya tadi nih ya, dari user aromaterapi. Misalnya udah nyari di sini udah mentok sampai bawahnya kan nggak usah di ini lagi nih, nggak bisa di scroll lagi. Kita ketik di sini, ya nggak nemu. Tapi kalau di Shopee bisa sih. Misal gini, tuh ada muncul kan, volumenya ada 529. Tapi kalau di Tokopedia nggak muncul malah, tidak tersedia. Itu makanya lebih enak sih pakai Shopee gitu kalau saya. Apalagi idenya diffuser stick. Nah, kalau di Shopee ada nggak ya diffuser stick? Oh ada nih 1600 lumayan bagus di atas 1000. Mana lagi nih? Diffuser refill. Oh lebih bagus nih 10.000. 10.042. Apalagi nih? Air diffuser, air freshener. Ada nggak ya? Oh nggak ada. Jadi tidak bisa dimasukkan. Hmm, lagi nih. Air diffuser coffee. Ada nggak ya? Hmm, kecil. Oke. Ya gitu ya. Teman-teman. Paling gampang sih. Misalnya air diffuser udah nggak ketemu. Ketik saja spasi. Nanti ada suggestionnya. Gini, so aromaterapi. Aromaterapi nggak ketemu spasi lagi. Udah nggak ada. Berarti pengaruh ruangan. Nanti banyak pengaruh ruangan. Spasi. Apalagi itu. Oh, ada banyak. Otomatis, setelah aromaterapi. Apa ini? Kopi. Oh, lumayan 3.300 nemu nih. Pengaruh ruangan kopi. Bisa dimasukin. Gitu. Kumpulin aja di sini. Ini misalnya diffuser ya. Diffuser. Dari di set 2 mau produknya apa? Misalnya botol apel. Ya udah kita cari yang berhubungan dengan botol apel gitu. Nggak cari aja lagi. Pengaruh ruangan harusnya masuk ya. Pengaruh ruangan gantung. Oh, ada 4.000. Hmm, itu ya. Ini dapat nih untuk yang botol apel pengaruh ruangan gantung. Pengaruh ruangan bisa kita masukin juga. Pewangi kamar mandi, pewangi toilet, pewangi ruangan. Ini ada lagi pengaruh ruangan. Oh banyak nih. Gitu. Gitu ya. Untuk materinya segitu doang. Simple tapi ini emang memakan banyak waktu gitu. Karena ini dilakukan di awal sebenarnya sebelum upload produk ya. Jadi biar penamaan produknya itu tidak asal-asalan dan juga sesuai dengan volume pencarian. Jadi lebih gampang ditemukan produk teman-teman. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan, jadi produk yang kemarin gimana dong? Bisa di rename. Misalnya setelah di riset, terus teman-teman susun judulnya kayak gini ya. Udah dibikin judul, terus teman-teman bisa pakai judul yang udah disusun ini untuk di rename di Tokopedia-nya. Karena untuk Tokopedia selama belum ada penjualan masih bisa di rename produknya. Tenang aja. Seperti itu.
kenapa belakangan sih riset kata kuncinya bukan di depan ya, karena untuk teman membiasakan dulu untuk eh, misalkan untuk mempelajari menu-menu yang ada di Tokopedia. So, kayak upload produk, segala macam tombol-tombol yang ada di Tokopedia semuanya kalau udah familiar, udah hantam lah. Nah, ini baru materi kata apa riset kata kunci, karena riset kata kunci itu udah termasuk materi strategi sebenarnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman udah basicnya udah hafal, udah terampil di Tokopedia, udah tahu menu-menunya, ya tinggal dikasih strategi aja. Teman-teman udah ngerti nih. Oh, kalau strateginya gini, menu menunya yang dipakai A, B, C, D. Terus yang dipakai ini gitu, udah hafal gitu, udah dikasih tahu arahannya, strategi seperti ini, terus teman-teman tinggal langsung jalanin. Itu alasannya kenapa materi riset kata kunci ini belakangan gitu, karena ini termasuk materi tentang strategi. Ya, oke segitu aja. Ada pertanyaan? Untuk satu produk aja atau lebih tugasnya nanti? Sebanyak-banyaknya ya. Misalnya mau riset kata kunci satu produk ya silakan gitu. Karena untuk riset kata kunci ini untuk teman-teman ke depannya nanti gitu. Jadi kalau mau di riset semua produknya lebih bagus lagi karena itu teman-teman yang pakai sendiri kok gitu. Jadi untuk tugas ya untuk satu produk ya nggak apa-apa buat tugas saja. Cuma nanti untuk teman-teman sendiri ke depannya tiap produk itu di riset gitu. Berapa kali ya boleh ganti nama produk? Selama belum ada penjualan masih bisa diganti. Selama belum ada penjualan. Kalau sudah ada penjualan, produknya sudah nggak bisa di-rename lagi. Gitu. Yang pasti sih kalau untuk penamaan udah harus dipatenin ya. Itu udah paling bagus secara struktur dan sebenarnya harus dites sih kalau kalau saya bilang. Misalnya root diffuser ini contoh ya. Ini kan udah dapat 3 judul. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau disusun sampai lebih dari 10 gitu. Kalau teman-teman mau upload misalnya untuk root diffuser ya, upload 15 sampai 25 produk read diffuser dengan judul yang berbeda-beda. Tapi tentunya dengan yang sudah di riset ya, sesuai dengan volume ini, volume pencarian. Bikin misal kalau mau ya, kalau mau niat nih, bikin sampai macam jangan banyak deh, 10 deh minimal gitu, 10 produk read diffuser dengan judul yang berbeda-beda. Kalau mau, habis itu dites secara traffic lebih bagus mana, lebih paten lagi kalau diiklanin. 10-10-nya diiklanin di Tokopedia, terus dites selama seminggu lebih banyak trafficnya yang mana, lebih banyak yang ngeklik yang mana gitu. Nanti misalnya ada dari 10 ini ada 2 yang bagus, misalnya ini sama ini. Ya udah berarti eh, dua dua judul ini kan yang udah terbukti trafficnya paling bagus, ya udah sisanya kita tinggal rename antara ini atau ini. Di rename polanya gitu. Paling belakangnya diedit dikit-dikit biar judulnya nggak sama persis gitu. Tapi polanya kita udah ketemu nih pola judul yang sudah terbukti trafficnya bagus di toko kita. Tuh. Ini sebenarnya materi Tokopedia apa yang level 2 nih belum diajarin di level basic gitu. Kalau saya sih gitu. Tapi untuk teman-teman ya jangan nggak belum belum saatnya se ekstrem itu sih. Dilakukan aja dulu untuk riset kata kuncinya, latihan untuk riset kata kunci karena ini dilakukan setidaknya sebulan sekali gitu. Karena apa? Karena kata kunci nggak selamanya dia bagus. Kayak ini pengharum kamar mandi, mungkin volumenya sekarang 48.000, bisa aja bulan depan
turun atau bulan depan naik. Terus bisa jadi ada muncul kata kunci baru gitu. Dan volumenya ternyata lumayan. Kan enak gitu kita untuk upload produknya dapat insight baru nih. Oh, ada kata kunci baru nih bisa kita pakai untuk judul kah atau untuk deskripsi kah atau di iklan kita bisa tambahin kata kuncinya untuk memperluas traffic. Seperti itu. Itu fungsi apa pentingnya dari riset kata kunci. Gitu. Cuma untuk penggunaan secara luasnya ya seperti ini dari masalah apa produk sampai penulisan deskripsi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Habis ini ada tugas ya. Tugas tugas 7. Tugas 7 ya. Oh iya, tugas 7. Gitu. Oke, aman ya. Tugasnya simpel tapi memang sedikit membosankan kalau kalau boleh jujur ya. Sedikit membosankan, banyak makan waktu karena ya namanya riset seperti itu. Gitu. Ya, sip. Aman ya. Untuk tugasnya nanti saya kirim lewat Telegram channel. Judul apa yang juga harus dibuat di gambar? Judul apa juga harus dibuat di gambar produk? Gambar mah nggak usah. Nggak usah sih kalau judul judul ini taruh di apa di gambar nggak usah. Simpel-simpel aja sih. Mana? Nih, saya mana ada naro judul di gambar saya nggak pernah contoh kayak ini. Tuh kan, simple aja kalau saya bikin tuh. Nggak ada kan, cuma ini doang pengaruh ruangan lemongrass. Atasnya apa nih logo udah gitu. Gak usah judul judul mah di judul gitu nggak di gambar mah nggak usah. Justru kalau gambar kebanyakan tulisan nilainya nggak bagus. Ini kan ada nih skor, ada skor konten, ada skor penjualan. Nah, kalau di judulnya itu kebanyakan tulisan, skor kontennya pasti turun. Cobain aja. Di Tokopedia tuh kalau bisa gambarnya tuh bersih, cuma ada gambar produk doang. Tapi untuk tulisan dibuat seminim mungkin. Kalau judul ya taruh di judul aja. Sama taruh di deskripsi. Kayak gini. Karena nggak ada pengaruh juga naruh judul di gambar. Oke, ada lagi satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Oke, aman ya? Nggak ada pertanyaan lagi. Oke, cukup sudah mulai nyicil. Oke, sip. Kantor. Jadi gitu aja untuk materi malam ini. Gampang sih, simple. Nanti tinggal dipraktekkan aja. Oke, thank you. Selamat malam. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.